Robert T. Kiyosaki. Secret to be Rich Tips bersama Tung Desem Waringin. Tips ke-11. Bagaimana membangun kolom aset? Hal yang terbaik soal uang adalah ia bekerja 24 jam sehari dan dapat bekerja untuk beberapa generasi. Begitu uang masuk ke dalam aset saya, ia menjadi karyawan saya dan tidak saya biarkan keluar. Robert T. Kiyosaki. Keterangannya, yang dimaksud dengan aset real bagi Robert Kiyosaki bukan kekayaan bersih seperti yang diajarkan dalam metode akuntansi secara biasa, melainkan adalah sesuatu hal yang menaruh atau memasukkan uang ke dalam saku kita. Aset, contohnya, satu adalah bisnis yang tidak menuntut kehadiran kita. Kedua, saham. Ketiga, surat obligasi. Keempat, reksadana. Kelima, real estate yang menghasilkan pemasukan. 6, surat utang. 7, royalti dari properti intelektual seperti musik, karya tulis atau hak paten. 8, dan segala sesuatu yang mempunyai nilai, menghasilkan pemasukan, dan mempunyai pasar yang siap. Sekali lagi, Robert Kiyosaki tidak mendorong siapapun untuk memulai sebuah perusahaan, kecuali mereka sungguh-sungguh ingin dan mau. Dan menekankan betapa pentingnya memahami akuntansi, manajemen uang, dan ilmu menjual. Serta Robert Kiyosaki mendorong orang untuk mendapatkan aset yang dia sukai. Jadi pertanyaannya, jika kamu tidak menyukai, bisa jadi kamu tidak akan memeliharanya. Betul? Rintangan dalam memiliki bisnis. 80% dari semua usaha yang didirikan mati di tahun pertama. Sisanya yang 20% yang hidup di tahun pertama tadi, 80%-nya mati di 4 tahun berikutnya. Jadi, dalam 5 tahun pertama hanya tinggal 4% yang hidup. Robert Kiyosaki tidak merekomendasikan Anda untuk mempunyai bisnis sendiri, kecuali hanya jika Anda sungguh-sungguh mempunyai hasrat untuk mempunyai perusahaan sendiri. Yang dimaksudkan Robert Kiyosaki untuk urus dan jalankan bisnis Anda sendiri adalah membangun dan menjaga kolom aset Anda agar tetap kokoh. Teruskan pekerjaan harian Anda. Jadilah karyawan yang bekerja keras dan bagus. Tapi teruslah membangun kolom aset tersebut sesuai dengan contoh aset-aset di atas, bukan hanya bisnis sendiri saja. Masih ada yang lain, saham, reksadana, real estate yang menguntungkan, royalti, kemudian ceritanya Anda mempunyai bisnis yang jalan ataupun apapun yang menghasilkan uang tanpa Anda harus terlibat. Ketika arus kas Anda tumbuh, Anda dapat membeli beberapa barang mewah. Perbedaan penting adalah di sini. Orang kaya membeli barang mewah belakangan, bukan prioritas utama. Sementara orang miskin dan kelas menengah cenderung mereka membeli barang mewah terlebih dahulu atau menjadi prioritas pertama. Orang miskin dan kelas menengah seringkali membeli barang mewah seperti rumah besar, berlian, pakaian dari bulu binatang, perhiasan, kapal pesiar, karena mereka ingin kelihatan kaya. Tetapi dalam kenyataannya mereka semakin terperosok dalam utang dengan kredit. Orang yang berlimpah uang, orang kaya jangka panjang, mereka membangun kolom asetnya mereka terlebih dahulu. Kemudian pemasukan yang dihasilkan dari kolom aset mereka pakai untuk memberi barang mewah. Sedangkan orang miskin dan kelas menengah, mereka membeli barang mewah terlebih dahulu dengan keringat dan darah mereka sendiri, bahkan dengan warisan-warisan yang harusnya diberikan untuk anak-anak mereka. Saran saya, marilah kita membangun kolom aset kita mulai sekarang.